Dan pemirsa, berikutnya kita akan lihat kabar ini mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memerintahkan Komisi Pemilihan Umum atau KPU untuk menunda pemilu 2024. Perintah tersebut tertuang dalam putusan perdata yang diajukan Partai Prima dengan tergugat KPU. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat mengabulkan gugatan Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima atas gugatan perdata terhadap Komisi Pemilihan Umum atau KPU. Dalam putusan atas gugatan 757 PDT G 2022 yang didaftarkan pada 8 Desember 2022. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU menunda pemilu dan menghukum tergugat untuk tidak melaksanakan sisa tahapan pemilihan umum sejak 2024 sejak putusan ini dibacakan. Dan sebelumnya Partai Prima melaporkan KPU karena merasa dirugikan dalam tahapan pendaftaran dan verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024. Dalam tahap verifikasi administrasi, Partai Prima dinyatakan tidak memenuhi syarat keanggotaan sehingga tidak bisa diproses ke tahapan verifikasi faktual. Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini menuai perhatian publik. Apalagi kemudian putusan ini baru dikeluarkan pada hari ini, pada hari Kamis 2 Maret 2023. Bagaimana kemudian pandangan masyarakat, kemudian juga KPU untuk bisa mengetahui lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Bapak Jerry Sumampau selaku Koordinator Komite Pemilih Indonesia. Selamat malam Pak Jerry Sumampau. Selamat malam Mbak Putri. Baik, Pak Jerry, bagaimana melihat putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini sehingga dari putusan ini mengabulkan gugatan dari Partai Prima pemilu ini harus ditunda sampai Juli 2025, Pak? Iya, saya kira kita agak kaget dengan putusan ini ya. Dan putusannya menurut saya agak berlebihan ya, karena semestinya tidak ada kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya untuk memutus dengan substansi seperti itu. Karena kan sebetulnya yang dia lakukan ini adalah memerintahkan KPU untuk melakukan penundaan pemilu. Dan saya kira nggak ada kewenangan dalam undang-undang itu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya atau Pengadilan Negeri pada umumnya untuk memutuskan penundaan pemilu. Jadi bagi saya putusan ini agak berlebihan ya, dan bahkan sebetulnya terdengar agak aneh juga gitu ya, karena kan begini, yang menjadi masalah itu kan soal verifikasi administratif Partai Prima. Nah, kenapa kalau ada kesalahan dalam verifikasi administratif, putusan itu harus melakukan penundaan pemilu? Ini saya kira ini sesuatu yang kurang pas atau kurang tepat ya. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Nah, di samping itu menurut saya putusan ini secara langsung bertentangan dengan konstitusi, dengan Undang-Undang Dasar kita, karena undang-undang kan mengatur bahwa pemilu itu harus 5 tahun sekali ya, dan pasal yang terkait dengan jabatan presiden juga yang diatur 5 tahun ya. Jadi kalau terjadi putusan sebagaimana dibuat oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, pemilu harus ditunda di 2024, dengan sendirinya juga akan ada penundaan atau perpanjangan masa jabatan presiden, atau ada kekosongan jabatan presiden dan seterusnya gitu. Jadi berlebihan ya putusan ini, dan saya kira sulit juga untuk dilaksanakan. Baik. Kita bayangkan kalau banyak sekali substansi putusan seperti ini, saya kira ini akan menimbulkan kekacauan dalam pemilu kita atau dalam demokrasi atau bangsa kita secara umum ya. Baik. Nah, karena itu saya mendukung, saya kira sudah tepat KPU itu melakukan banding dengan putusan ini.
Mhm. ya, sehingga ada kemungkinan jenis putusan yang aneh dan berlebihan seperti ini bisa dikoreksi oleh pengadilan di atasnya gitu. Baik, Jadi begitu Mbak Putri. ya, Pak Jerry menilai bahwa keputusan ini berlebihan dan juga bukan kewenangan dari PN Jakarta Pusat, begitu Betul, Pak ya. Nah, betul. ini kan sebenarnya Ya, diawali dari gugatan Partai Prima yang merasa bahwa ada kekeliruan dan tidak ketelitian dari pihak KPU karena ada satu berkas, ada dokumen yang dinilai tidak memenuhi syarat, tapi di sisi lain juga kemudian disebutkan memenuhi syarat. Nah, sebenarnya untuk menyelesaikan konflik seperti ini, permasalahan seperti ini, prosesnya bagaimana Pak? iya, memang kalau lihat tuntutan Partai Prima itu memang juga agak berlebihan ya. Kan seolah-olah kalau lihat sekarang ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu hanya memenuhi memenuhi sepenuhnya kan tuntutan Partai Prima. Tapi kan begini, tuntutan Partai Prima itu memang juga berlebihan. Hmm. Nah, Berlebihannya di kalau mananya, Pak? ada persoalan, ya kan gini, kalau ada persoalan dengan tahapan verifikasi administratif dan Partai Prima itu mengalami ketidakadilan, sebetulnya ya diselesaikan saja di tahapan verifikasi administratif. Hmm. Jangan gara-gara itu menunda atau mengganggu semua tahapan. Di situ keanehan dan ketidaktepatan putusan ini, gitu ya. Jadi kalau penggugat itu memang biasanya juga memasukkan materi gugatan atau permintaan ya, apa namanya itu, setelah hukumnya itu yang seringkali juga tidak masuk akal ya, atau tidak relevan dengan atau tidak proporsional dengan situasi atau dengan tahapan pemilu. Tapi kan pengadilan itu bisa meluruskan dan dia bisa menempatkan gugatan itu sebagaimana mestinya ya, sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan tahapan. Ya. Nggak bisa juga menurut saya kalau pengadilan itu sepenuhnya mengabulkan gugatan yang sebetulnya tidak relevan untuk dijalankan dalam konteks tahapan pemilu. Nah, yang terjadi menurut saya kan di situ ya. Ya. Permohonannya berlebihan, lalu pengadilan seolah-olah mentah-mentah memenuhi tuntutan itu, dan kemudian menjadi aneh dan saya kira agak sedikit problematik ya kalau itu Baik. diimplementasikan dalam konteks pemilu kita sekarang ya, karena itu tadi dia bertentangan dengan konstitusi kita gitu. Ya, aneh, janggal, problematik yang dikatakan oleh Pak Jerry, bukan kewenangan dari PN Jakarta Pusat. Ini juga kemudian menggelitik masyarakat, Pak Jerry. Masyarakat ini kan kemudian beberapa waktu belakangan ini sempat terdengar isu-isu rencana penundaan pemilu. Sehingga kemudian ketika keluar keputusan ini oleh PN Jakarta Pusat, masyarakat jadi mengait-ngaitkan, Pak. Begitu, bagaimana pandangan Pak Jerry? Iya, saya kira pikiran untuk mengait-ngaitkan itu saya kira wajar saja ya. Karena apa? Karena mungkin masyarakat juga menilai memang putusan ini adalah putusan yang nggak wajar gitu ya, yang kurang tepat sebetulnya. Di samping dia bukan kewenangan, tapi juga berlebihan gitu ya. Karena istilahnya ini kan satu kampung bermasalah, tapi kemudian yang harus menanggung resiko itu adalah seluruh bangsa ini gitu ya, kira-kira begitu istilahnya. Nah, mestinya kan diselesaikan saja di tahapan verifikasi administratif itu. Nah, bahkan sebetulnya kalaupun memang ada kesalahan dilakukan oleh penyelenggara, kan bisa juga dilihat kemungkinan hukum lain untuk memberi sanksi terhadap penyelenggara yang melakukan kesalahan itu, dalam hal ini KPU. Seperti apa, Pak, upaya hukum lain itu, Pak? Pengadilan melihat ada kekeliruan ya, ada kesalahan dilakukan oleh KPU. Nah, saya nggak tahu konstruksi hukum perdatanya, tetapi bisa juga akan diberikan sanksi kepada KPU pelakunya ya, paling tidak. Di samping itu juga diberikan kemungkinan bagi Partai Prima itu untuk memenuhi keadilannya, karena dia diperlakukan tidak adil atau diperlakukan tidak fair dalam tahapan verifikasi administratif. Jadi mestinya menurut saya ya, substansi putusannya itu mengarah ke sana. Bukan dia nyasar seluruh tahapan pemilu ya. Kan
nggak ada hubungannya itu verifikasi faktual, verifikasi administratif Partai Prima, Ya, misalnya dengan verifikasi faktual DPD, calon anggota DPD yang sekarang sedang berlangsung ya, akan baik. memasuki tahap akhir, atau tahapan coklit ini juga kan sedang memasuki tahap akhir. Mhm, Kan nggak ada hubungan langsung itu, baik. menurut saya ya, dan karena itu mestinya dikanalisasi penyelesaiannya itu hanya di tahapan itu. Kalau ada untuk memenuhi ya rasa keadilan dari Partai Primanya sendiri. Ya, ya. Pak Tapi Jerry, putusan seperti ini jadi sulit ya. Jadi hmm, di samping aneh juga agak sulit untuk diimplementasikan gitu ya. Karena kalau menunda pemilu sampai 2025 itu kan repot ya. ya, Nah, pasti. tetapi opini masyarakat seperti tadi, saya kira wajar saja ya, Ya. karena melihat keanehan dan kejanggalan putusan ini gitu. Betul sekali. Pak Jadi Jerry, orang bisa berpikir sampai sejauh itu ya, karena melihat ada kejanggalan putusan sebetulnya. betul, sudah ramai dibicarakan Pak Jerry oleh masyarakat di media sosial dan juga mengait-ngaitkan Iya, iya. semuanya begitu Pak Jerry. Nah Pak Jerry, Betul, ya betul. ini mungkin terakhir bagaimana juga melihat upaya dari KPU yang memang rencananya adalah melakukan banding. Karena sejauh ini seperti yang Pak Jerry juga katakan proses pemilu ini kan terus berlanjut, hampir mencapai tahap akhir lah karena memang sudah 2024 artinya sudah semakin dekat. Tapi di sisi lain sudah keluar keputusan untuk bisa menghentikan proses yang sudah berjalan dan mengulang lagi dari awal. Ya, Pak ya. Jerry bagaimana memandangnya? Iya, saya kira langkah KPU sudah tepat ya, dan nggak ada pilihan lain ya. Nggak ada pilihan lain karena melaksanakan putusan ini juga nggak mungkin, gitu ya. Tapi saya kira mengabaikan putusan juga nggak begitu baik ya, karena nanti akan jadi presiden untuk kasus-kasus berikutnya. Gitu. Jadi saya kira kita menunggu langkah hukum yang secara nyata ya, langkah banding yang akan dilakukan oleh KPU. Dan kita berharap pengadilan berikutnya ya, pengadilan tinggi itu bisa mengoreksi atau menempatkan kembali putusan ini dalam konteks hukum dan aturan pemilu ya, dan dalam konteks tahapan pemilu, supaya dia tidak mengacaukan seluruh tahapan dan tidak mengganggu seluruh tahapan dan membuat opini masyarakat itu kemana-mana ya, Ya. sampai kepada urusan perpanjangan pemilu, lalu ada soal juga terkait dengan perpanjangan masa jabatan presiden, Betul. nanti mungkin juga urusannya dengan 3 periode gitu kan, nanti Isunya makin panjang merembetnya Pak Jerry. ya, betul gitu. Jadi Baik, Pak Jerry. kita berharap KPU harus segera mengambil langkah itu, Ya. meskipun pernyataan sudah dikemukakan, tapi langkah hukum ini harus dilakukan segera untuk meredakan polemik atau wacana-wacana liar ya yang Betul. bisa mengganggu proses dan tahapan pemilu kita itu sekarang ini gitu. Ya, Pak Jerry Sumampo terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam perbincangan ini dan juga memberikan pandangannya kepada kami mengenai keputusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kita akan terus tunggu Baik, upaya terima kasih. banding Terima dari kasih, KPU Mbak ini. Putri. Selamat malam Pak Jerry Sumampo. Selamat Baik. malam.